Jumpa lagi rekan-rekan penggemar audio sound system. Untuk video kali ini saya akan coba berbagi untuk cara menentukan jumlah TR final yang ideal ya, untuk teman-teman pemula khususnya. Bagaimana cara menentukan jumlah transistor final yang ideal untuk power yang kita buat ya. Karena sepertinya untuk teman-teman khususnya untuk pemula masih banyak yang belum paham ya, atau banyak yang bertanya berapa idealnya untuk sekian volt untuk bisa menentukan jumlah TR final pada power yang akan kita buat ya. Untuk sedikit banyak juga kita perlu belajar menghitung watt power yang akan kita buat ya. Dan perlu teman ketahui juga untuk watt PSU itu berbeda dengan watt power ya, karena watt power nanti berhubungan dengan kemampuan power untuk power itu mengeluarkan daya ya. Itu yang dinamakan watt power, jadi berhubungan dengan efisiensi juga ya, efisiensi dari power yang kita buat. Kalau untuk power kelas AB ini yang biasa saya gunakan ini ya, untuk yang biasa kita gunakan, untuk efisiensinya mungkin hanya kisaran 60 ataupun 65% ya, untuk efisiensi dari power kelas AB ini. Untuk cara menghitung watt PSU seperti ini ya, misalkan kita menggunakan trafo 10 ampere dengan 45 volt CT atau VAC ya, 45 VAC. Maka untuk cara menghitung watt PSU nya adalah, karena ini CT ya, maka ini 45 kali 2 ya, 45 kali 2 90 volt AC dikalikan 10. Untuk hasilnya adalah 900 watt ya, karena ini volt kali ampere maka ini 900, dan ini saya hitung secara kasar ya, tidak ada rugi-rugi. Jadi hitungan-hitungan kasar saja untuk menghitung watt dari kemampuan PSU ya. Maka dengan 10 ampere 45 VAC CT maka sekitar 900 watt. Dan ini watt PSU ya, kemampuan PSU ini berbeda jauh dengan watt power yang kita buat. Dan bagaimana untuk cara menghitung watt power ya, karena watt power berhubungan dengan efisiensi dari power yang kita buat. Misalkan kita menggunakan 45 VAC ya, ini akan saya coba menghitung watt RMS nya ya. Jika menggunakan 45 VAC dengan efisiensi yang hanya 65% ya, maka ini untuk 45 volt AC ini dikali dengan 0,65, hasilnya ini sekitar 29,25 ya, 29,25. Dan untuk menghitung watt ini bisa kita hitung dari 29 atau volt out ya, ini anggap saja ini sebagai volt out dari power amplifier ya. Jadi volt out power amplifier ini dikali dengan volt out ya, itu untuk menghitung watt powernya. Dan itu nanti dibagi juga dengan impedansi, misalkan ini 29,25 maka dikalikan juga dengan 29,25 ya, untuk menghitung wattnya. Jadi volt out ya, ini volt out dari power amplifier ya, 29,25 dikali 29,25 untuk hasilnya sekitar 855 ya, ini koma. Dan untuk menentukan watt RMS nya ini berhubungan juga dengan impedansi ya, misalkan ini kita mau beban 4 ohm ya, maka ini dibagi 4, dan untuk 855 dibagi 4 untuk hasilnya kurang lebih 213 ya. Maka ini adalah watt power yang sudah kita buat dengan menggunakan 45 VAC ya. Memang ketersediaan PSU ini mampu, katakanlah ya, mampu di 900 watt, tapi ini watt power yang dihasilkan dengan menggunakan 45 VAC maka perkiraan hanya sekitar 213. Ini untuk 213 adalah perkiraan dari watt RMS ya, bukan watt peak ya. Untuk watt peak mungkin akan berbeda lagi jika diukur ya, atau mungkin di load mungkin bisa saja ini sedikit berbeda ya, jika kita menggunakan cara perhitungan dan kita load secara real mungkin hasilnya bisa saja sedikit berbeda. Dan dengan kita tahu
watt dari power yang akan kita buat dengan menggunakan 45 VAC yang di 4 ohm sekitar 213 watt ya, ini sekitar 213 watt. Maka kita bisa menentukan jumlah TR final yang dibutuhkan berapa ya, berapa pasang atau berapa set. Tapi juga kita harus mengetahui ya, untuk TR final yang kita gunakan mau menggunakan jenis apa ya. Jadi kita harus tahu data setnya. Misal kita menggunakan TR jengkol ya, MJ 15003 dan pasangannya ya 1504. Maka ini untuk wattnya per pasang sekitar 200 watt ya untuk TR jengkol seperti ini. Dan kalau kita menggunakan jenis Toshiba ya, TR Toshiba untuk wattnya sekitar 150 watt. Dan kalau kita menggunakan sangken untuk wattnya juga sekitar 200 watt. Untuk watt dari TR sangken ini sekitar 200 watt ya. Dan kalau melihat ini di 4 ohm seperti ini, maka jika menggunakan Toshiba kita menggunakan 2 set sudah cukup ya. Untuk menggunakan TR Toshiba ini 2 set maka sudah cukup. Bahkan untuk 2 set Toshiba ini bisa 300 watt. Dan bagaimana kalau menggunakan sangken? Untuk menggunakan sangken kita juga bisa menggunakan 1 atau 2 pasang sangken ya, karena untuk per pasang sangken ini bisa di 200 watt. Teman-teman ada yang bilang ya, atau ada yang bertanya ya, kalau kita menggunakan hanya sedikit TR final ini panas ya. Kalau cepat panas ya, memang untuk power kelas AB ini memang sedikit panas ya, tapi kita bisa mengatasinya ya dengan penggunaan model heatsink yang tebal seperti ini ya. Kalau mungkin ini yang bawah dan yang ini pastinya berbeda ya. Kalau yang ini cukup tipis ya, yang ada TR-nya ini untuk pendingin ini memang cukup tipis, tapi kalau ini cukup tebal jadi cukup bisa mengurangi panas ya, atau cukup bisa menyerap panas. Untuk antisipasi panas ya, atau untuk mengurangi panas atau untuk disipasi ya, bisa juga ditambahkan 1 set final ya. Tapi untuk saran saya cukup 1 set saja ya, tidak usah banyak-banyak, karena dipasang TR final sebanyak apapun ya, jika memang watt power yang kita buat adalah hanya segitu ya, atau hanya 45 VAC, maka keluaran untuk watt powernya hanya segitu ya. Dan mungkin untuk teman-teman juga ada yang menanyakan ya, bagaimana jika kita hanya menggunakan 32 VAC ya. Kalau kita menggunakan 32 volt AC maka tinggal kita hitung saja ya. Kita hitung misalkan 32 kita kalikan ya dengan 0,65. Ini sama dengan 20,8 ya, 20,8. Dan untuk menghitung wattnya maka ini anggap saja ini sebagai volt out dari power yang kita buat ya. 20,8 ini adalah volt keluaran dari power yang kita buat ya, karena dengan efisiensi 65%. Jadi 20,8 ini dikali 20,8 maka ini sama dengan 432. Jika kita menggunakan beban 4 ohm maka tinggal dibagi 4 dan hasilnya sekitar 108. Ini jika kita bermain di 4 ohm. Maka untuk menentukan jumlah TR finalnya kita bisa dengan melihat dataset dari TR final yang akan kita gunakan ya. Misalkan kita mau menggunakan katakanlah hanya 32 fase, misalkan kita menggunakan TR jengkol jenis 2N ya, 2N 3055 ya, dan pasangannya maka ini bisa sekitar 117 watt ya, atau kita anggap saja 100 watt. Dan kita untuk outnya sekitar 108 watt, maka ini bisa menggunakan 2 pasang ya, atau 2 pasang ini sudah cukup jika kita hanya menggunakan 32 VAC ya. Berbeda lagi untuk jenis power yang di BTL ya. Untuk cara menentukan jumlah TR final dari power yang di BTL juga kita harus mencoba untuk menghitung ya, memperkirakan keluaran watt dari power yang akan kita BTL.
Dan saya juga punya cara yang cukup mudah ya untuk menentukan jumlah TR final. Itu adalah dengan melihat ampere trafo yang kita pergunakan ya. Untuk kebiasaan saya biasanya misalkan setiap pasang TR final ini butuh sekitar 3 ampere ya. Misalkan kita membuat sebuah power ya dengan trafo 5 ampere. Misalkan kita membuat dengan 5 ampere. Ini 5 ampere besar ya, maka kita hanya butuh TR final sekitar 2 set ya. Ini total 2 set saja. Ini total TR final 2 set, dan jika ini dibuat mono maka 2 set ini dibuat mono. Dan kalau kita mau buat stereo maka 2 set ini untuk stereo ya, atau untuk 2 channel. Jadi untuk satu channelnya ini hanya butuh 1 set TR final saja ya jika kita menggunakan 5 ampere. Apalagi kalau mungkin TR final yang kita gunakan adalah jenis sangken ya, atau TR jengkol MC15003 dan pasangannya, maka untuk 5 ampere ini 1 set sudah cukup ya kalau menurut saya sendiri. Dan kalau mungkin untuk teman-teman ya ada yang punya pendapat lain ya, misalkan menggunakan 5 ampere dan dibuat 2 channel power, dipasang untuk per channelnya 2 set ya, 2 set TR final sangken misalkan ya, silahkan saja ya, tidak masalah ya, sesuaikan saja dengan selera masing-masing ya, mau dipasang 2 set atau berapa set silahkan saja. Dan tapi kalau saya sendiri ya, jika ini 1 set saja sudah cukup, maka saya akan pasang 1 set saja ya, karena juga untuk menghemat anggaran. Dan yang lain misalkan kita sudah terlanjur membeli banyak ya, bisa kita gunakan untuk membuat power yang lainnya. Untuk teman-teman pemula ya yang sedang belajar, ingin tahu lebih dalam ya, atau ingin tahu cara menghitung watt power ya, watt power yang di PTL ataupun tidak di PTL, bisa dilihat di video saya yang lainnya, silahkan dicari saja ya. Dan kalau mungkin ada pertanyaan seputar video ini, silahkan ditanyakan, dan nanti kalau saya bisa menjawabnya akan saya jawab ya. Dan terima kasih untuk rekan-rekan penggemar audio sound system yang sudah melihat video ini sampai akhir.